Rangkaian permasalahan, konflik hingga aliran dana otsus bernilai triliunan rupiah menjadikan daerah Papua menjadi lahan subur tumbuhnya praktek korupsi. Berdasarkan data dari KPK, Papua memperoleh angka 5 kali lebih rendah dari rata-rata nasional dalam indeks upaya pencegahan korupsi. Pada tahun 2018, aparat hukum telah menetapkan 97 tersangka korupsi, sedangkan di tahun 2021, setidaknya ada 33 orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Papua. Pada September 2022, KPK kembali menetapkan tersangka. Kali ini, tak tanggung-tanggung, 3 pejabat elit di Papua terjerat kasus dugaan korupsi, yaitu Gubernur Papua Lukas NMB, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak. Tersandungnya Lukas NMB, Gubernur Papua sekaligus politikus Partai Demokrat dalam kasus dugaan suap, menjadi catatan baru dalam deretan kasus korupsi besar di Papua. Lukas NMB memulai karir politiknya sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya, mendampingi Eliezer Redmaur dari tahun 2011 hingga 2006. Di tahun 2007, ia kemudian terpilih sebagai Bupati Puncak Jaya hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, Lukas kemudian mengemban jabatannya lebih tinggi, yaitu sebagai Gubernur Papua bersama wakilnya Clementinal untuk periode 2013-2018. Pada 2018, Lukas dan Clement kembali mencalonkan diri dalam Pilgub dan kemudian terpilih untuk kedua kalinya sebagai Gubernur Papua periode 2018-2023. Lukas NMB adalah politisi yang punya pengaruh kuat di Papua. Bahkan, Stadion Papua Bangkit yang menghabiskan dana senilai 1,3 triliun diubah namanya menjadi Stadion Lukas NMB. Penggantian nama ini dilakukan pada saat acara peresmian pada tahun 2020. Nama Lukas NMB dipilih sebagai nama stadion karena dirinya dinilai berjasa dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah PON 2020. Namun, selama 2 periode masa jabatannya, Lukas beberapa kali terseret dalam sejumlah kasus. Di tahun 2017, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pilkada. Saat itu, Lukas dianggap melakukan pelanggaran pemilu karena mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan Bupati Tolikara. Pada tahun yang sama, Direktorat Tipikor Bareskrim Polri bersama Badan Pemeriksa Keuangan menemukan dugaan korupsi pengolahan anggaran Pemprov Papua tahun anggaran 2014-2017. Dalam kasus ini, mereka mendapati adanya korupsi beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016. Kasus ini pun menyeret Lukas NMB. Ia diperiksa sebagai saksi dan sempat tidak hadir dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Terbaru, Gubernur Papua I ini ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai 1 miliar oleh KPK. KPK mengungkapkan bahwa kasus ini masih akan terus berkembang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada kasus-kasus lain yang perlu didalami seperti dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, serta pencucian uang yang dilakukan oleh Lukas NMB. PPATK menemukan dugaan bahwa Lukas menyimpan dan mengolah uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan aliran dana 560 miliar ke sebuah kasino. Selain setoran ke rumah judi, PPATK juga mendapati Lukas membeli jam tangan mewah seharga $55.000 atau setara 556 juta. Sayangnya, meski sudah menjadi tersangka, hingga video ini dirilis, Lukas belum pernah diperiksa oleh KPK.